Shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur buat kesempatan yang kita suri hari ini. Kalau kita belajar tentang semua dalam murah daripada Tuhan. Walaupun cuaca hujan, kita tetap sekali kita pada Tuhan. Jangan semua untuk banyak berdiri, kita siapkan hati kita.
semua tanah anugerah-Mu Tuhan. Kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah lawatan terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Kami akan memuji Engkau Tuhan. Dan Engkau sendiri bertahta di atas pujian kami Tuhan. Dan setiap pujian yang kami naikkan benar-benar menjadi upah yang pertama menjadi Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkasih kepada kami Tuhan. Dari awal tengah hingga akhir. Kami mohon pimpinan urapan dan kami dalam Roh-Mu sendiri Tuhan. Mengurapi kami sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai kepada kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan kepada
Kita akan melakukan persembahan. Saya mohon dengan hormat Bapak Sugiri untuk ambil persembahan. Bapa kami di dalam surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Dengan Tuhan melalui persembahan kami puji-pujian kepadamu ya Bapa. Mungkin pujian kami ini menjadi ucapan di hadapanmu ya Bapa. Bapa, terima kasih atas pimpinan-pimpinanmu saat ini ya Bapa. Kiranya Tuhan mulialah Engkau, agung Engkau, besar Engkau ya Bapa. Karena besar kasih-Mu, besar anugerah-Mu, limpah berkat-Mu atas kami ya Bapa. Daripada saat ini Tuhan, kami akan memberi yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Kami akan memberi persembahan Tuhan. Terlebih kuduskan tangan-tangan kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menerima dengan kasih. Tuhan Yesus, kiranya Engkau akan memberikan kepada kami berlipat kali-kali ya Bapa. Terima kasih Engkau berkati anak-anak ini membawa persembahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya.
janji kami kepadamu. Ini komitmen kami kepada Tuhan. Kalau kami hidupkan, mau hidup pada Tuhan. Dunia tidak dapat memisahkan kami dari Tuhan. Karena Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Engkau yang sudah menembus kami. Yang memungkinkan kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami tidak dapat membalas semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Tapi kami mau setia kepada Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Karena keselamatan hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan Kau berikan bagi kami untuk ada di hadirat-Mu ya Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi dalam setiap pujian penyembahan kami naik sebagai tupai berbau harum dan hadirat-Mu ya Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Engkau boleh diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berbicara kepada kami masing-masing ya Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan kami terus ada di hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih pada saat ini juga Tuhan, kami akan bersekutu dalam tubuh dan darah-Mu. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib sudah menyelamatkan kami, mendamaikan kami dengan Engkau. Kami yang berdosa didamaikan dengan Allah yang kudus, yang memberikan damai sejahtera bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami, siapkan hati kami, urapi kami, sehingga setiap kebenaran firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, boleh bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan siaplah hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di Tuhan, haleluya. Kita boleh ada pada saat sore hari semua karena pertolongan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Kita sudah diselamatkan bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita lebih daripada yang lain, tapi semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada sesuatu yang paling luar biasa dalam kehidupan kita. Selain kita dipulihkan Tuhan, selain kita diampuni oleh Tuhan, itu adalah mukjizat yang terbesar. Dan saat kita dipulihkan Tuhan, Tuhan memberikan kita dan sejahtera dalam kehidupan kita. Saya ucapkan terima kasih buat Ibu Gembala dan pengurus gereja yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Sebenarnya sore hari ini saya juga mau ikut tetapi karena tiba-tiba dihubungi untuk ngajar, karena guru yang ngajar hanya diare, jadi akhirnya nggak bisa kita juga mau menyangkut. Saya katakan nanti kali ini. Jadi itu Bapak Ibu, di dalam Tuhan itu ada sesuatu. Amin. Ada sukacita, ada pertolongan Tuhan yang dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita zaman kudus, kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus yang memperingatkan kepada kita bahwa kita boleh diselamatkan karena Tuhan. Mari pada saat sore hari atau malam hari ini saya berikan judul firman Tuhan, damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah. Itulah tujuan Yesus datang, mengampuni kita sehingga kita memiliki damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita memiliki damai sejahtera dengan Allah. Kita berdamai dengan Allah dan kita juga berdamai dengan sesama kita. Amin. Ini luar biasa, kita selalu percaya Bapak Ibu. Kita didamaikan dengan Allah, bukan kita hanya berdamai dengan Allah, tetapi kita berdamai dengan sesama kita. Saat ada orang bersalah kepada kita, Tuhan berikan kita kemampuan untuk memaafkan, mengampuni. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, karena kita sudah diampuni, dalam doa Bapa kami itu dikatakan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Ini yang ada di depan kita Bapak Ibu. Apapun yang dilakukan orang terhadap kita dimampukan untuk mengampuni. Amin. Kita tidak menyimpan Bapak Ibu. Kan kalau kita simpan itu,
tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Oke, mari kita perhatikan Alkitab kita, pembacaan kita yang pertama di dalam Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Oke, kita baca sama-sama ayat ini. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27. Dan 7 ayat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Saya baca. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kenapa Bapak Ibu? Berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus itu adalah damai sejahtera yang membangun kita mengalami sukacita. Damai sejahtera yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita adalah damai sejahtera yang kekal, tidak dipengaruhi oleh keadaan, tidak dipengaruhi oleh situasi. Seperti pada saat ini kan hujan, tapi Bapak Ibu berusaha untuk beribadah. Bukankah itu karena damai sejahtera daripada Tuhan? Amin. Oh ini hujan saya tidak beribadah. Enggak Bapak Ibu. Inilah bedanya. Kalau ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Nah, damai sejahtera di sini adalah merupakan kerinduan dambaan dari setiap orang, semua orang. Orang yang percaya juga, orang tidak percaya juga rindu untuk memiliki damai sejahtera dalam hidupnya. Nah, di sini ada dua sumber damai sejahtera. Saya bacakan, saya tulis begini. Damai sejahtera menurut dunia atau dari dunia. Apa itu? Damai sejahtera menurut ukuran dunia adalah keadaan yang makmur, aman, tentram, dan bebas dari konflik atau masalah, namun bersifat sementara, tidak stabil, bergantung pada keadaan dari luar, seperti harta, jabatan, tidak ada masalah, semua serba ada. Istilah sekarang baik-baik saja. Itu menurut dunia. Kalau semuanya ada damai sejahtera. Kalau tidak sakit, damai sejahtera. Jadi dipengaruhi oleh keadaan. Tapi kalau mulai sakit, sudah mulai ada kekurangan, ada masalah, tidak ada damai sejahtera Bapak Ibu. Tapi kita itu berbeda. Saya tuliskan begini. Damai sejahtera menurut firman Allah atau dari Allah memiliki makna yang luas, yaitu mencakup keutuhan, kesehatan, keamanan, kemakmuran, dan keselarasan dalam hubungan dengan Allah dan manusia. Kita juga ada, kita dicukupkan apa yang kita butuhkan, tetapi walaupun tidak dicukupkan, walaupun kita sakit, tetap ada damai sejahtera. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan kalau tetangga yang sakit. Sudah sakit, kadang-kadang istri jadi marah-marah, anak jadi marah-marah. Kenapa tidak ada damai sejahtera? Tapi saya lihat anak Tuhan, hamba Tuhan, walaupun sakit parah, saya perhatikan kenapa? Karena ada damai sejahtera dan Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Opa saya katakan dulu waktu dia sakit, dia katakan bahwa bukan yang sakit itu fisik saya katanya, tapi hati saya tidak sakit. Itu yang membuat dia mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ini luar biasa loh Bapak Ibu, yang dunia tidak miliki, tapi itu dimiliki oleh orang percaya. Nah, di sini saya tuliskan bahwa damai sejahtera yang kita miliki itu menurut firman Allah atau dari Allah itu adalah damai sejahtera yang bersifat kekal, tidak dipengaruhi oleh keadaan, tidak dipengaruhi oleh situasi, tapi kekal. Yesus katakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu.
Yesus, saat kita percaya kepada Yesus, Dia berikan kita damai sejahtera. Kenapa? Kenapa ada damai sejahtera, Bapak Ibu? Karena kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Dosa kita diampuni. Ini yang membuat kita ada damai sejahtera. Kenapa? Dosa kita diampuni. Karena dosa itu, Bapak Ibu, itu mengejar-ngejar kita. Terus kemudian kita tidak ada damai sejahtera. Jadi kalau kita tidak baik hubungan dengan Tuhan, itu yang membuat kita tidak ada damai sejahtera. Kemudian yang berikut adalah damai sejahtera dari Allah melampaui akal kita. Kok tidak masuk akal? Kok damai sejahtera kita alami ada masalah, kok kita masih akan tetap ada damai sejahtera? Kok tidak masuk akal? Terus kemudian kalau ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, kita pasti memaafkan orang yang menyakiti kita, itu kan tidak masuk akal, Bapak Ibu. Itu damai sejahtera yang diberikan oleh Allah. Coba kita baca ayatnya di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 kita baca sama-sama. Yesus memberikan damai sejahtera. Yesus tinggalkan damai sejahtera. Tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia ini. Jadi baca sama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Karena damai sejahtera dari Kristus Yesus itu akan memelihara, dikatakan melampaui akal dan tidak masuk akal. Orang susah, orang mengalami masalah kok masih tetap mengucap syukur. Orang sakit kok masih tetap mengucap syukur. Dari mana itu, Bapak Ibu? Dari Yesus Kristus yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara apa? Pikiran kita. Amin. Tidak bikin macam-macam. Karena itu mungkin kok kita sudah diselamatkan. Terus memelihara hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita dipelihara. Itu yang membuat Bapak Ibu tidak mudah putus asa. Amin. Coba Bapak Ibu seperti tetangga-tetangga Bapak Ibu. Ada masalah putus asa. Bukan kita tidak bingung kalau ada masalah, tapi kita memiliki jalan keluar. Kita datang kepada Tuhan berdoa, dan di situ lagi kita diberikan damai sejahtera. Ini betul luar biasa, Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah karena sumber damai sejahtera kita dari Allah. Roma pasal 15 ayat 33. Oke. Roma pasal 15 ayat 33. Coba kita perhatikan. Roma pasal yang ke-15 ayat 33. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Dimanapun kita berada, di rumah, di perjalanan, sementara kita bekerja, ada dan sejahtera sehingga kita melakukan segala sesuatu dengan sukacita. Saya Bapak Ibu sama di sekolah kita tuh saya lakukan apa saja yang ini Pak Sugiri datang, ada yang sudah sama anak-anak yang sawi waktu itu saya tanam di kebun yang baru. Ini saya sudah panen tadi, saya jadi ibu dari dapur. Oh, mereka senang. Ada 2 keranjang cuma pendek. Saya katakan kepada anak sekolah kita, kenapa saya senang? Kan saya mencintai tanaman itu. Setelah doa pagi karena dekat dengan sekolah kita itu di komplek itu, setiap pagi saya turun, saya lihat doa. Saya bilang tanaman itu perlu dilihat, diomongi. Kalau ada ular diambil, tidak usah saya tidak pakai obat. Ada yang saya terus kemudian diambil orang, waduh saya tambah diberikan semangat. Lalu saya bikin beda Bapak Ibu, cara saya mengajar siswa di sekolah kita, apapun yang ada di pintu kamar mandi yang itu saya belah 3, terus saya pakai di batasnya bedengan. Ada yang genteng yang sudah tidak dipakai saya bikin segala macam.
Ada dari tahu yang sudah rusak, saya tak langsung potong lipat, terus kemudian saya taruh kayu dan saya bikin gedengan, akhirnya jadi bagus. Saya katakan mereka, kalau kita kerja seperti itu, kerja seni, rasanya kita mau dilihat di situ terus untuk lihat. Ada orang datang, dia lihat, kok bagus ya. Padahal tujuan saya adalah supaya kalau siswa masuk dalam tempat pelayanan praktek, ada lahan, apa saja bisa digunakan. Saya kira ya Pak Sudirsa Mestria di kebun itu semua bekas yang saya bikin, apapun juga bisa jadi. Saya jadikan rak, ada yang pintu, ada segala macam, ada yang rolling di rumah makan tutup mau makan, saya tak taruh di lantai. Sebenarnya tujuan saya Bapak Ibu apa? Supaya orang belajar. Terus kemudian saya tanam cabai, tanam stroberi di bawah dan juga murbei. Saya suruh mereka ambil. Tujuan saya adalah supaya mereka ambil. Sehingga saat di pelayanan nanti dia lakukan itu dan biarkan orang lain ambil dan orang lakukan juga. Itu memberikan kita dalam sejahtera Bapak Ibu. Setiap orang datang tadi mereka datang ke rumah karena ada pohon kelengkeng di dekat rumah saya sudah 40 tahun lebih ditanam. Nah, karena asrama harus dibangun jadi dipotong. Kemarin saya panggil ada orang yang sensor, saya panggil suruh bawa. Saya bilang berapa saya kasih, cuma dibilang 300 saja. Padahal pohon besar Bapak Ibu. Kemudian saya panggil anak-anak, kita akan cabut ini. Pokoknya kalian cabut pohon kelengkeng ini supaya nanti kalian ada di pelayanan, datang sekolah kita, nanti akan kalian cerita kepada anak cucu kalian, oh ini apa dulu yang cabut, di sini ada pohon kelengkeng dulu. Itu menjadi cerita kesaksian. Dan itu akan memberikan sesuatu dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi sekali lagi di Roma pasal 15 ayat 13 dikatakan Allah sumber dan sejahtera menyertai kamu sekalian. Inilah yang membuat kita dimampukan, diberikan sukacita untuk melakukan segala sesuatu. Amin. Walaupun tangan saya kapalan berdarah, kemarin saya bersihkan botnya siswi itu gara-gara semua masuk, ada bungkus sampah, sapu masuk, sabun, botol sampo masuk, sikat masuk. Tapi saya kerjakan terus berdarah, tak minta isolasi apa yang di kelas bagi mereka. Kenapa? Ada dalam sejahtera Kristus. Kalau orang merasakan sesuatu yang kita lakukan, itu ada dalam sejahtera. Dan dalam sejahtera dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Saya katakan kepada Bapak Ibu, makin kita menolong orang lain, makin Tuhan kasih dalam sejahtera dalam kita. Karena ada sesuatu yang dikerjakan dalam hidup kita. Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kesehatan. Oke, saya pindah berikutnya. Damai sejahtera yang dimiliki orang percaya adalah hasil hubungan dengan Allah yang dipulihkan. Jadi damai sejahtera yang kita miliki itu Bapak Ibu adalah hasil hubungan kita dengan Tuhan. Yesus mati di kayu salib, dikorbankan di atas kayu salib, kemudian kita percaya kepada kita diampuni, amin. Inilah yang memberikan damai sejahtera. Kita sudah diselamatkan, kita tak takut kapan matinya, tidak. Kenapa? Sudah diselamatkan. Yesus mati di kayu salib. Dan setiap kita minum perjamuan kita diingatkan untuk pengorbanan Yesus di kayu salib yang sudah mengampuni kita dari dosa, yang membuat manusia tidak ada dan sejahtera. Tapi saat kita mengaku dosa, kita dipulihkan sehingga kita mengalami dan sejahtera di dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20. 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Setiap kita beribadah seperti ini Bapak Ibu, firman Tuhan datang kepada kita. Ada saja yang kita lakukan, ada saja kesalahan dosa yang kita lakukan, kita belum sempurna. Tetapi kita bersyukur, kita terus dengar firman Tuhan. Mari kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Oke, baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu di
didamaikan dengan Allah. Amin. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, membuat kita terus rindu didamaikan dengan Allah. Ada sesuatu yang kita lakukan yang membuat kita jauh daripada Tuhan, bermusuhan dengan Tuhan. Tapi saat firman Tuhan disampaikan, kita didamaikan kembali oleh Allah. Mari Bapak Ibu, apa yang mungkin membuat Bapak Ibu ini hari-hari jauh daripada Tuhan? Rasul Paulus katakan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah, sehingga Bapak Ibu memiliki damai sejahtera dalam kehidupan. Amin. Datang kepada Tuhan, tinggalkan apa yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Kemudian berikutnya adalah bagaimana memelihara damai sejahtera Allah. Yang pertama kita perlu lakukan adalah jaga hubungan kita dengan Allah dan satu dengan yang lain. Kalau kita jaga hubungan kita dengan Tuhan dan juga saudara-saudara seiman kita, maka damai sejahtera Allah itu akan terus ada di dalam kehidupan kita. Roma 14 ayat 19. Roma 14 ayat 19. Roma 14 ayat 19, kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Mari Bapak Ibu, datang kita sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan. Marilah kita mengejar, mencari apa yang mendatangkan damai sejahtera. Kalau tidak mendatangkan damai sejahtera, Bapak Ibu tinggalkan. Kalau semuanya harus betul membuat terjadi perselisihan, pertengkaran, jangan dilanjutkan. Kita tahu bahwa itu akan menyebabkan kita untuk bermasalah dengan orang lain. Tapi marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Inilah yang kita dapatkan saat kita beribadah kepada Tuhan Bapa. Kita tinggalkan hal-hal yang akan membuat kita untuk bermusuhan, tidak enak hati. Tapi kita berusaha bagaimana supaya kita memiliki damai sejahtera. Nah, yang perlu kita perhatikan bagaimana kita untuk memelihara damai sejahtera Allah itu. Yang berikut adalah memikirkan hal-hal yang baik. Kalau tadi diusahakan untuk mengejar apa yang mendatangkan kebaikan. Yang kedua adalah memikirkan hal-hal yang baik. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Coba buka. Kita baca sama-sama. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Oke, kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semua itu, amin. Itu yang dipikirkan. Memikirkan hal-hal yang baik. Bagaimana supaya orang ini mengalami sesuatu yang baik. Dikatakan dalam Roma tadi, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan dan sejahtera. Ya ini tadi. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semua itu, amin. Pikirkan kepada anak kita sesuatu yang baik, kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada orang lain. Jangan cepat kita curiga, Bapak Ibu. Kita juga punya kekurangan, tapi saya percaya Tuhan bentuk kita. Kita terus proses kita melalui kita mendengarkan firman Tuhan. Yang berikutnya, bagaimana kita memelihara damai sejahtera itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kolose pasal 3 ayat 15. Kolose pasal 3 ayat 15.
1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Amin. Hendaklah damai sejahtera Kristus, biarkan damai sejahtera Kristus sendiri itu memerintah di dalam kehidupan kita, menguasai kehidupan kita. Karena itu tujuan Tuhan menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Sebelum kita diselamatkan tidak ada sejahtera, Bapak Ibu. Yang kita pikirkan adalah hal-hal yang jelek terhadap orang lain. Tetapi saat kita percaya kepada Yesus, damai sejahteranya diberikan kepada kita. Amin. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Sebagai ayat-ayat terakhir untuk kita mengakhiri firman Tuhan ini, hidup benar. Bagaimana memelihara dan sejahtera Allah dalam kehidupan kita? Hidup benar. Oke, coba kita baca saja. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Oke, mari kita baca sama-sama. Kita simak dengan baik dan kita belajar lakukan dalam kehidupan kita. 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Di mana ada kebenaran, kalau semua boleh dari benar, Bapak Ibu, tidak ada damai sejahtera. Tadi saya ngajar di sekolah kita tentang damai sejahtera, tentang pelajaran ini juga Kolose. Damai sejahtera itu, Bapak Ibu, saya gambarkan seperti wasit, seperti alarm dalam diri kita. Kalau sudah mulai melakukan sesuatu yang tidak benar, sebenarnya tidak ada damai sejahtera. Amin. Kalau sesuatu yang kita lakukan sudah tidak benar, tidak ada damai sejahtera. Nah, pernah suatu saat, Bapak Ibu, saya akhiri firman Tuhan, atau ibu sebagai ibu dalam yang bawa kendaraan. Kalau bawa kendaraan mungkin buru-buru, kemudian mungkin saya bawa SIM atau STNK, terus kemudian ada polisi di jalan, polisi sudah mulai bingung, padahal polisi tidak ada razia, cuma berdiri di jalan, tidak ada sejahtera. Kenapa? Karena tidak bawa STNK, tidak bawa SIM. Nah, pernah suatu saat saya kemudian ngambil ada kiriman. Terus kemudian saya bawa motor, Bapak Ibu. Ada motor saya 2, ada Beat sama Legenda itu. Nah, saya bawa motor Beat. Biasanya anak saya yang bawa. Terus kemudian karena saya buru-buru, karena supaya cepat saya pakai Beat. Nah, sampai di Blimbing ada razia. Waduh, saya bingung, Bapak Ibu. Saya mencari jalan keluar. Apa yang saya lakukan? Saya putar balik. Waduh, saya dikejar polisi, dipegang motor. Aduh, saya merasa sudah selesai saya bilang. Terus kemudian di bawah polisi, dia ambil kunci, ditarik, terus dipinggirkan motor. Terus yang pinggirkan motor ini dia pergi ngurus yang lain. Aduh, saya dipanggil namanya. Saya buka dompet saya, Bapak Ibu. Wah, ini motor ini yang saya bawa, padahal yang saya bawa itu biasa motor berbeda. Terus dipinggirkan, dia ambil kuncinya. Ya sudah, kenapa kamu tadi mau putar balik kan? Jadi terus kemudian saya buka dompet. Herannya, Bapak Ibu, saya heran itu kok bisa dua-dua STNK itu ada di dompet itu. Saya sudah takut duluan, belum saya periksa. Ini tahunya dua-dua ada di STNK dan bagian itu ada. Jadi kata seperti itu, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu periksa. Apa yang sekali membuat kita tidak ada sesuatu. Baik kepada Tuhan maupun dengan sesama kita. Ayat terakhir, Matius pasal 11 ayat 28. Sementara kita baca ayat ini, mari kita koreksi. Apa sih yang kita alami membuat kita tidak ada sejahtera? Kalau toh itu adalah kehidupan kita, mari kita baca ayat ini sama-sama. Matius pasal 11 ayat 28. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Datang kepada Tuhan pada saat ini. Yesus telah berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk memberikan kita damai sejahtera. Kalau ada sesuatu yang kita alami, apakah itu kita sengaja atau kita tidak sengaja, mari datang kepada Tuhan saat ini. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, sehingga kita boleh menikmati kasih Tuhan yang nyatakan dalam kehidupan kita. Kita berdoa untuk kita menerima perjamuan kudus. Kita main musik kembali ke depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman yang boleh datang kepada kami semuanya Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Engkau meninggalkan damai sejahtera bagi kami. Dan damai sejahtera Kristus itu memelihara hati dan pikiran kami, sehingga kami tetap fokus kepada Tuhan. Dan kami katakan tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah dan sejahtera Kristus itu terus memerintah di dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kalau ada di antara anak Tuhan pada saat malam hari ini, mungkin ada sesuatu yang mereka lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga mereka kehilangan dan sejahtera. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kembalikan dan sejahtera itu kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka memiliki semangat kepada Engkau untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk ya Tuhan datang beribadah kepada Tuhan, bersekutu satu dengan yang lain. Ampuni ya Tuhan kalau ada dosa yang dilakukan. Ampuni kalau ada kesalahan yang dilakukan yang menghilangkan dan sejahtera itu. Terima kasih Tuhan. Terlebih pada saat ini juga kami akan makan tubuh dan minum darah yang mengingatkan kepada kami pengorbanan di atas kayu salib, menghapus dosa kami, mengampuni kami, dan kami mengalami dan sejahtera dalam kehidupan kami. Sebelum kami makan dan minum, Engkau layakkan kami, kuduskan kami, sehingga saat kami makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu, kalau ada yang sakit sembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus, yang kehilangan dan sejahtera mengalami dan sejahtera daripada Yesus. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus, nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami mau menerima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Salibnya dan tugas untuk maju ke depan.
biasa. Ini adalah melambangkan tubuh Yesus yang dipecah-pecah di kayu salib untuk menebus kita. Dan di tangan kita ada cawan anggur, bukan lagi anggur biasa, tetapi darah Yesus yang ditumpahkan untuk menyelamatkan dosa kita, untuk menyelamatkan diri kita dari dosa. Dosa kita diampuni dan kita diberikan damai sejahtera. Puji Tuhan, sebelum kita makan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat tubuhnya. Berikan kami kekuatan. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Kita angkat tinggi-tinggi. Dan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum dari Yesus. Haleluya. Mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur buat pengorbanan Yesus di kayu salib. Setiap kita makan perjamuan, minum perjamuan, kita diingatkan atas pengorbanan Yesus di kayu salib yang memungkinkan diselamatkan. Kita diberikan damai sejahtera. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat tubuhmu. Terima kasih buat darahmu yang memberikan kami kekuatan baru untuk kami mengiring Engkau. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Yesus, karena Engkau yang sudah menyelamatkan. Bahkan Engkau memberikan kami damai sejahtera di dalam kehidupan kami, di dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati kami semua yang sudah memakan tubuh dan minum darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita serahkan kepada Allah. Selanjutnya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Hallelujah.
Tuhan Yang Kudus. Pengumuman seperti biasa, hari Minggu sekolah Minggu Piston Rumah Tangga. Pesta rumah tangga hari Minggu di rumah Yogi, di pesta rumah tangga, dan hari Rabu kita kembali berbagi seperti biasa. Dan pada malam hari ini kita diundang untuk pesta rumah tangga di Saudara Suli. Setelah kebaktian ini kita diundang untuk pesta di Saudara Suli. Demikian kita tutup perbuatan kita. Mari kita pakai berdiri, kita naikkan kami menaikan syukur kepada Tuhan. Ibadah kami pada saat malam hari, kami kembali menaikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk ada di hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi petunjuk pedoman dalam perjalanan hidup kami. Dan juga kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami, memberikan semangat kepada kami, mengingatkan kepada kami pengorbanan di atas kayu salib, sehingga kami boleh setia kepada Engkau. Ada hal-hal yang mungkin berhadapan kepada kami yang membuat kami ya Tuhan kecewa Tuhan, tetapi kami percaya melalui ibadah kami pada malam hari ini, damai sejahtera kami boleh alami dalam kehidupan kami. Terlebih setelah kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, memberikan kami semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati umat-Mu yang sudah datang beribadah kepada Tuhan. Engkau melihat kesetiaan mereka ya Tuhan. Engkau terus bekerja di dalam kehidupan mereka. Berikan kerinduan untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa pemeliharaan, pertolongan Tuhan terus dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami yang setia kepada-Mu. Engkau berkati setiap usaha pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau berkati. Berkati rumah tangga mereka. Berkati pendidikan anak-anak mereka ya Tuhan. Usaha pekerjaan apapun juga itu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa buat Ibu Gembala kami yang tidak bersama dengan kami. Kami berdoa kepada Tuhan, Kau berikan sukacita dan sejahtera daripada Tuhan. Walaupun dalam keadaan tubuh lemah, tapi dia terus bersyukur kepada Tuhan karena Kau masih memberikan kesempatan untuk ada di dunia ini terlebih mendidik umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati juga keluarga yang ada, dan Kau sebentar kami juga akan beribadah di kebaktian rumah tangga yang ada. Tuhan tolong, kalau Kau sudah menolong ibadah kami ini, kami juga akan ya Tuhan beribadah, dan Kau juga akan menolong ibadah rumah tangga yang ada, sehingga semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami pulang sebentar, Engkau pimpin kami dalam perjalanan, jauhkan dari bahaya kecelakaan, hal yang diinginkan Tuhan, dan sejahtera-Mu menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, mari kita pulang membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat dan semua yang berkat Tuhan katakan